Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anak hebat semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi. Pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 2, tema 2, dan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, sebelumnya kita baca doa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak hebat semua, tidak terasa kita sudah memasuki pembelajaran 2 pada hari ini. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Semoga tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, Kak Syarif akan memberikan sebuah materi di mana di dalamnya ada materi tentang hidup rukun dan ada SPDP, yaitu tentang pola lantai. Hidup rukun ini nanti ada bacaan yang akan kita temukan manfaatnya atau menuliskan manfaat persatuan dalam kehidupan dengan tepat. Dan pada materi SPDP kita akan mampu menuliskan pola lantai tarian dengan tepat. Nah, kita lanjut. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya pada anak hebat semua. Ada yang pernah melihat pelangi? Sudah sering ya? Apalagi musim hujan seperti ini, biasanya kita melihat pelangi ketika hujan telah reda. Nah, anakku sekalian, bagaimana warna pelangi? Cantik bukan? Ya, ada berapa warna pelangi? Ada 7. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya, atau biasa disingkat dengan meji, kuhi, bi, neo. Warna pelangi itu beda-beda ya. Namun karena perbedaan itulah yang membuat pelangi itu kelihatan indah. Nah, hari ini Kak Syarif akan membahas materi tentang makna persatuan dalam perbedaan. Jadi, meskipun berbeda, kita tetap harus menjaga persatuan. Karena perbedaan itulah yang menjadi kekayaan bangsa kita. Perbedaan itulah yang membuat kita indah. Nah, kita kenal bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang beragam suku bangsa. Ada suku Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis, ada Makassar. Itu berbeda-beda ya. Berbagai macam budaya. Budaya setiap suku ini berbeda-beda. Berbagai macam agama. Agama di Indonesia ada 6. Ada serta keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Nah, hal ini, perbedaan ini tidak membuat kita untuk saling memusuhi. Justru karena perbedaan ini yang harus kita tanamkan sebagai kekayaan bangsa kita. Dan untuk menjaga persatuan dalam perbedaan, kita perlu menjaga kerukunan. Kita harus hidup rukun. Berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, sampai kepada lingkungan masyarakat. Nah, anak hebat semua, coba lihat teman-teman di kelasnya. Teman-teman di kelas biasanya terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada berlainan agama, budaya. Kita bisa melihatnya dari kebiasaan mereka atau melihat dari logat mereka. Dan kita harus tetap menjaga perasaan mereka. Kita harus menghargai mereka. Kita harus menghormati mereka. Kita harus
mempunyai sikap rasa toleransi. Nah, anak hebat semua, di tampilan ini Kak Syarif ada sebuah teks di mana berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Ananda hebat semua juga bisa melihat teks ini di buku siswa Ananda sekalian. Jadi Ananda perhatikan isi teks yang ada di sini, di mana di dalamnya ada sebuah cerita tentang Kampung Cempaka. Ananda bisa baca atau bisa screenshot layar ini untuk memahami isi materi. Setelah Ananda memahami isi materi ini, Ananda coba simak tantangan hari ini. Tantangan pertama, apa sih yang menjadi perbedaan di dalam cerita tersebut tadi? Nah, Ananda tuliskan di buku tulisnya seperti pada diagram berikut ini. Apa yang menjadi perbedaan dalam cerita tadi ini? Nah, Ananda tuliskan di sini. Dan bagaimana menyikapinya? Ya. Nah, ingat kita berada dalam tema rukun dalam perbedaan. Setelah kita mengetahui bahwa bagaimana sikap cara menyikapinya, nah kita menuliskan apa sih manfaat hidup rukun itu? Dimana Kak Syarif tadi jelaskan bahwa hidup rukun itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, atau bersikap toleransi. Apa sih tujuan atau manfaat hidup rukun itu sendiri? Nah, Ananda tuliskan di kolom ini. Nah, bagaimana? Ananda sudah paham semua? Tantangannya yang pertama, saya pikir tidak susah ya. Kak Syarif yakin Ananda mampu menaklukkan tantangan pertama tadi. Yang kedua, kita masuk di materi SBDP, ya, yaitu pola lantai dalam gerak tari. Di mana tadi setiap suku bangsa, setiap daerah memiliki kekayaan yang berupa tari daerah. Nah, tari daerah ini mempunyai pola lantai. Apa sih itu pola lantai? Nah, pola lantai itu merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Anda biasa melihat orang menari kan? Dia berjalan dari awal masuk ke panggung sampai melakukan tarian sampai pada terakhir. Dia mempunyai pola ya. Dia seakan-akan melewati sebuah garis yang sudah disetujuinya sendiri, sudah disepakati dengan kelompoknya sendiri. Itu namanya pola lantai. Nah, pola lantai itu bisa berbentuk tunggal, bisa berbentuk berpasangan, atau bisa bentuk kelompok tergantung dari jenis tariannya. Karena ada tari tunggal, ada tari berdua, berpasangan, dan ada tari 5 atau 6 orang yang disebut dengan berkelompok. Nah, secara garis besar pola lantai itu terdiri dari 2, yaitu garis lurus dan lengkung. Nah, di sini Kak Syarif menampilkan pola lantai pada tarian. Yang pertama tadi adalah pola garis lurus. Yang kedua adalah pola garis lengkung. Pola garis lurus ini terdiri lagi beberapa jenis. Yang jelas arahnya lurus. Nah, kita lihat yang pertama, pola horizontal. Lurus ya, lurus ke samping ya. Nah, itu namanya pola horizontal. Kalau yang dari sudut ke sudut itu namanya pola diagonal. Kalau dari belakang ke depan itu namanya pola vertikal. Kalau yang berbentuk huruf Z ini namanya pola zigzag. Yang berbentuk segi 4 ini, persegi ini namanya pola segi 4. Ini namanya pola segi 5. Ini namanya pola segi 3, sesuai dengan namanya dalam pelajaran bangun
datar. Terus yang kedua ada pola garis lengkung. Lawan dari pola garis lurus ya. Ini kalau ini lurus, ini melengkung. Ya. Yang pertama adalah pola lengkung ke depan. Jadi ini setengah lingkaran ya. Cuma pola lengkungnya ke depan. Ini kebalikan, pola lengkung ke belakang. Dan yang ketiga adalah pola angka 8. Coba Ananda lihat, ini modelnya seperti angka 8. Kalau ini adalah pola lingkaran. Ya, miripnya, bentuknya mirip dengan lingkaran. Bagaimana Ananda sekalian? Sudah paham kan tentang pola lantai pada tarian? Nah, tantangannya hari ini, tantangan keduanya adalah di sini Kak Syarif menampilkan 4 gambar tarian. Tantangan Ananda sekalian adalah menentukan pola lantai yang ada pada masing-masing tarian. Ini namanya A, gambar A ini namanya pola lantainya apa? Ananda bisa kembali melihat pada slide ini ya. Oh, ini tadi pola seperti ini. Anda tuliskan di bawah di sini kolom titik-titik ini. Bagian B, ini pola lantai apa namanya? Bisa dilihat di sini. Ya. Nah, bagian C dan bagian D. Anda tuliskan di buku tulisnya lalu kirimkan ke gurunya. Oke. Bagaimana Ananda sekalian? Mudah kan tantangan hari ini? Yo, semangat. Oke. Demikian yang Kak Syarif bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang belum dipahami, cantumkan di kolom komentar. Kita diskusikan ya. Oke, demikian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Ananda hebat semua.